Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas materi tentang pemikiran tokoh-tokoh besar Islam tentang ajaran tasawuf. Selamat menyaksikan. Ada 4 tokoh tasawuf yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir di Tus, Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia dikenal sebagai ulama, filosof, dan sufi besar Islam. Sejak kecil, ia sudah mulai mencintai ilmu dan belajar kepada ulama terkenal seperti Imam Al-Juwaini di Naisabur. Setelah menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang membuatnya meninggalkan jabatan dan kehidupan duniawi. Lalu ia hidup menyendiri dan berkelana selama 10 tahun, mendalami tasawuf dan penyucian jiwa. Setelah menemukan ketenangan batin dan keyakinan sejati, beliau kembali mengajar dan menulis banyak karya seperti Ihya Ulum Ad-Din, Tasawuf Al-Falasifah, dan Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Imam Al-Ghazali wafat di Tus pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Beliau banyak meninggalkan warisan besar pada filsafat, teologi, dan tasawuf Islam. Imam Al-Ghazali termasuk ulama yang sangat produktif. Diperkirakan beliau menghasilkan 300 karya yang meliputi bidang fikih, filsafat, akhlak, dan tasawuf. Dalam pendahuluan terhadap Ihya Ulum Ad-Din disebutkan bahwa ia menulis 80 risalah atau buku yang kemudian dikomentari oleh para ulama. Namun menurut Badawi Tobanah, jumlah karya-karya Imam Al-Ghazali yang tercatat secara definitif sebanyak 47 buah yang terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok filsafat dan ilmu kalam, yang kedua yaitu kelompok fikih dan usul fikih, yang ketiga yaitu kelompok akhlak dan tasawuf, yang keempat kelompok tafsir. Karya-karya ini menunjukkan keistimewaan Imam Al-Ghazali sebagai pengarang yang luas wawasannya dan mampu memadukan antara intelektual dan spiritual. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Tasawuf menurut Imam Al-Ghazali adalah jalan untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berpijak pada syariat. Ia membagi perjalanan sufi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu al-bidayah atau awal kesadaran, yang kedua tahap al-mujahadah atau perjuangan, yang ketiga yaitu al-mudhaqah atau pengalaman spiritual. Al-Ghazali menekankan pentingnya keikhlasan, kesucian hati, dan melepaskan diri dari kepentingan duniawi agar hati dapat menerima cahaya ilahi. Ia membedakan antara ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Pengetahuan hakiki atau ma'rifat diperoleh melalui ilham atau dzauq, bukan hanya melalui akal dan indera. Al-Ghazali menolak paham hulul dan ittihad serta menegaskan bahwa kedekatan dengan Allah tidak berarti penyatuan wujud. Tasawufnya bercorak sunni dan psikomoral, menekankan pembedaan akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana tampak dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulum Ad-Din dan Minhaj Al-Abidin. Selanjutnya yaitu pandangan Imam Al-Ghazali tentang ma'rifat dan as-sa'adah. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat adalah mengenal rahasia dan hukum-hukum Allah melalui penyucian sir, qalbu, dan ruh. Ketika hati telah suci, ia mendapat cahaya ilahi hingga melihat hanya Allah. Kebahagiaan sejati
atau as-sa'adah menurutnya adalah melihat Allah, ru'yatullah, karena kenikmatan qalbu lebih tinggi dan abadi dibanding kenikmatan jasmani yang fana. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan tasawuf akhlaki sebagai cara mencapai kebahagiaan batin melalui penyucian diri. Beberapa ajaran utamanya yaitu taubat, sabar, fakir, zuhud, tawakal, mahabbah. Yang terakhir yaitu ridho, menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas dan cinta. Lanjut ke bab 11. Bab 11 membahas tentang konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustam, timur laut Persia sekitar tahun 188 Hijriah atau 874 Masehi dan wafat pada tahun 261 Hijriah atau 874 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Shurushan. Dari keluarganya, ayahnya adalah tokoh masyarakat dan kakeknya pernah memeluk Zoroastrianisme sebelum menjadi muslim, sedangkan ibunya dikenal sebagai seorang zahidah. Sejak kecil Abu Yazid dikenal taat, rajin belajar, dan menyerap nilai-nilai keagamaan. Ia sempat mendalami fikih, mazhab Hanafi, dan belajar ilmu tauhid serta hakikat dari guru-gurunya. Selama kurang lebih 13 tahun ia mengembara di gurun-gurun Syam dengan pola hidup zuhud, sedikit tidur, makan, dan minum. Ia dikenal sebagai tokoh awal yang merintis konsep al-fana dan al-baqa dalam tasawuf, yaitu pengingkaran diri manusiawi agar menyatu dengan Tuhan. Abu Yazid wafat di Bustam dan makamnya tetap ada hingga kini. Konsep fana dan baka yang beliau kemukakan yaitu fana berarti lenyap atau hilang, berasal dari fania atau yafna yang berartikan musnah atau hancur. Dalam tasawuf, fana adalah hilangnya kesadaran diri dan hawa nafsu hingga seseorang hanya menyadari keberadaan Allah. Abu Yazid mengartikan fana sebagai kehancuran diri, yaitu hilangnya sifat-sifat manusiawi dan bergantinya dengan sifat-sifat ketuhanan. Proses fana melalui 4 tahap. Yang pertama adalah al-sakar atau mabuk rohani karena cinta ilahi. Yang kedua al-syatohat, ucapan spontan di luar kesadaran rohani. Yang ketiga al-zawal al-jihad, keluar dari alam materi menuju alam ilahi. Yang terakhir yaitu golab al-ashhud, kesempurnaan penyaksian terhadap Tuhan. Setelah fana, seorang sufi mencapai baka, yaitu keadaan kekal bersama Allah. Selanjutnya yaitu baka. Baka berarti tetap atau kekal, kebalikan dari al-fana. Dalam istilah tasawuf, baka berarti bertahannya sifat-sifat ketuhanan dalam diri sufi setelah lenyap sifat-sifat kemanusiaannya. Fana dan baka berjalan beriringan. Setelah seorang sufi hilang dari dirinya, ia hidup dengan sifat-sifat Allah. Menurut Al-Qushairi, barang siapa meninggalkan perbuatan tercela, ia fana dari syahwatnya dan baka dalam keikhlasannya. Tujuan akhir fana dan baka adalah penyatuan rohani dengan Tuhan, hingga sufi hanya merasakan keberadaan Allah semata. Yang ketiga adalah al-ittihad atau penyatuan. Secara bahasa, ittihad berarti menjadi satu. Dalam tasawuf, ittihad adalah keadaan ketika sufi merasa menyatu dengan Tuhan setelah melewati fana dan baka. Pada tahap ini, antara yang mencintai atau hamba dan yang dicintai Allah seolah menjadi satu wujud, meski sebenarnya tetap berbeda hakikat.
Ittihad bukan berarti sufi menjadi Tuhan, tetapi hilangnya kesadaran diri sehingga yang tampak hanyalah Allah. Jiwa sufi terlebur dalam kehadirannya, bukan menyatu secara fisik melainkan secara spiritual. Selanjutnya, bab yang ketiga atau bab yang ke-12 membahas tentang ajaran tasawuf Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri bernama lengkap Abu Al-Faid Tauban Ibnu Ibrahim, lahir di Ikhmin, Mesir pada tahun 180 Hijriah atau 796 Masehi dan wafat pada tahun 246 Hijriah atau 856 Masehi. Julukannya Dzu al-Nun dikaitkan dengan karamah spiritual yang melekat pada dirinya, termasuk kisah bahwa ia mengeluarkan anak dari perut buaya atas doa dan kepercayaan dirinya kepada Allah. Ia dikenal sebagai sufi besar awal yang pertama kali secara konseptual membahas ma'rifah dalam tasawuf dan memperkenalkan pembagian ahwal dan maqamat sebagai kerangka pengalaman spiritual para sufi. Dalam kehidupan spiritualnya, Dzu al-Nun melakukan banyak perjalanan ke Mesir, Syam, Baghdad, dan tempat-tempat sufi klasik untuk memperdalam ilmu dan pengalaman batin. Ia pernah dituduh sesat atau zindiq dan dipanggil menghadap Khalifah Al-Mutawakkil. Tetapi setelah dibebaskan, status dan penghormatan terhadapnya tetap tinggi di kalangan umat Islam. Barisannya sebagai peletak dasar-dasar pemikiran tasawuf, terutama teori ma'rifah, pembedaan antara ilmu rasional dan pengetahuan batin, serta prioritas cahaya ilahi dalam kenikmatan spiritual memberinya posisi penting di tradisi tasawuf klasik. Dhunnun al-Misri adalah tokoh sufi abad ketiga Hijriah yang dikenal sebagai pelopor teori ma'rifat dalam tradisi tasawuf. Ia membedakan antara ma'rifat sufiyah yang diperoleh melalui penyaksian hati dan ma'rifah aqliyah yang diperoleh melalui akal. Menurutnya, ma'rifah sejati adalah pengetahuan batin yang merupakan fitrah dari dalam diri manusia sejak azali. Ia juga membagi pengetahuan tentang Tuhan menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu pengetahuan untuk seluruh muslim, yang kedua pengetahuan khusus untuk para filosof dan ulama, yang ketiga pengetahuan khusus untuk para wali Allah. Dalam sistematika perjalanan rohani, Al-Misri mengajarkan dua jalan menuju ma'rifat. Yang pertama, Thariq al-Inabah atau jalan yang dimulai dengan cara ikhlas dan benar. Yang kedua yaitu Thariq Ihtiba atau jalan yang merupakan urusan Allah semata. Tanda seorang arif menurut Al-Misri adalah cahaya ma'rifah tidak memadamkan cahaya kewaroannya, tidak berkeyakinan bahwa ilmu batin merusak hukum lahir, dan banyaknya nikmat Tuhan tidak mendorongnya mengabaikan larangan Tuhan. Dengan demikian, teori ma'rifah Dhunnun al-Misri menekankan pentingnya penyaksian batin terhadap Tuhan sebagai jalan utama untuk mencapai pengetahuan yang hakiki. Dhunnun al-Misri, seorang tokoh sufi abad ketiga Hijriah, dikenal sebagai pelopor teori ma'rifat dalam tasawuf. Ia membedakan ma'rifat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang tauhid yang dimiliki oleh setiap mukmin. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan hujjah, dimiliki oleh ulama dan filosof. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan hakiki tentang Tuhan yang diperoleh melalui penyaksian hati, khusus bagi para wali Allah. Dalam pandangannya, maqamat terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama yaitu at-taubah, yang kedua as-sabr, yang ketiga at-tawakkal, yang keempat yaitu ar-ridha.
Ia juga membagi taubat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, bertobat dari dosa dan keburukan. Yang kedua, bertobat dari kelalaian dalam mengingat Allah. Dan yang ketiga, bertobat karena memandang kebaikan dan ketaatan. Al-Misri juga menekankan pentingnya ahwal dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Ia menempatkan mahabbah sebagai kondisi pertama dalam tasawuf, yang ditandai dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan memiliki 3 simbol. Yang pertama yaitu ridho terhadap hal-hal yang tidak disenangi. Yang kedua, berprasangka baik terhadap sesuatu yang belum diketahui. Dan yang ketiga, berlaku baik dan menentukan pilihan serta terhadap hal-hal yang diperingatkan. Tujuan dari pelajaran spiritual ini adalah mencapai ma'rifatullah, yaitu pengetahuan dan penglihatan tertinggi tentang Tuhan yang diperoleh melalui penyaksian hati, bukan melalui akal atau pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Dhun al-Misri, ma'rifat merupakan puncak dari perjalanan spiritual seorang sufi. Bab terakhir atau bab yang ke-13 membahas tentang konsep tasawuf al-Khalaj. Al-Khalaj memiliki nama lengkap Abu al-Mughith al-Husain ibnu Mansur al-Halaj, lebih dikenal sebagai Al-Khalaj. Lahir sekitar tahun 858 Masehi di kota Baghdad. Ayahnya seorang pemintal kapas, dan Al-Khalaj dikenal dengan julukan Al-Khalaj yang berarti pemintal kapas. Pada usia muda, ia pindah ke Wasit, Irak, dan mulai mendalami ilmu tasawuf di bawah bimbingan Suhal al-Tustari. Selanjutnya ia belajar dari tokoh-tokoh besar tasawuf seperti Amr ibnu Uthman al-Makki dan Abu al-Qasim al-Junaid al-Baghdadi. Al-Khalaj dikenal karena ajaran mistiknya yang mendalam dan kontroversial, termasuk pernyataannya yang terkenal, Ana al-Haq, akulah kebenaran, yang dianggap sebagian orang sebagai klaim keilahian. Ia juga menulis karya-karya penting seperti kitab Al-Tawasin yang berisi refleksi mistik dan simbolis mengenai pengalaman spiritualnya. Ajarannya menekankan pada penyatuan diri dengan Tuhan dan pengalaman langsung akan realitas ilahi. Karena ajaran dan pernyataannya yang dianggap sesat oleh sebagian kalangan, Al-Khalaj ditangkap dan dipenjarakan beberapa kali. Pada tahun 922 Masehi atau 309 Hijriah. Ia diadili di Baghdad dengan tuduhan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menyebarkan ajaran sesat. Setelah melalui proses hukum yang panjang, ia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 26 Maret 922 Masehi. Al-Khalaj dihukum gantung, tubuhnya dipotong dan abunya dibuang ke sungai Tigris. Meskipun ajarannya kontroversial pada masanya, Al-Khalaj dihormati sebagai syahid dalam tradisi tasawuf. Ia dianggap sebagai simbol pengorbanan spiritual dan pencarian kebenaran ilahi yang tulus. Pengaruhnya dapat dilihat dalam karya-karya sufi selanjutnya, termasuk tulisan-tulisan Rumi dan Al-Ghazali. Abu Mansur al-Khalaj adalah tokoh sufi Persia yang terkenal karena ajaran tasawufnya yang kontroversial, yang mencakup 3 pokok utama: Hulul al-Haqiqah, al-Muhammadiyah, dan Wahdatul Adyan. Pertama, hulul menurut Al-Khalaj adalah paham bahwa Tuhan dapat menyatu dengan manusia melalui proses spiritual yang mendalam, sehingga manusia dapat merasakan kesatuan dengan Tuhan. Kedua yaitu Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah atau Nur Muhammad, adalah konsep bahwa segala sesuatu berasal dari cahaya pertama, yaitu Nur Muhammad yang menjadi perantara dalam penciptaan alam semesta. Ketiga, Wahdatul Adyan mengajarkan bahwa
Semua agama pada hakikatnya mengarah pada Tuhan yang sama, meskipun berbeda dalam nama dan ritual. Ajaran-ajaran ini menimbulkan kontroversi di kalangan ulama dan masyarakat pada masa itu. Pernyataan Al-Khalaj yang terkenal, Ana al-Haq, yang berarti akulah kebenaran, dianggap sebagai klaim keilahian dan menyebabkan penangkapan serta eksekusinya pada tahun 922 Masehi. Meskipun demikian, ajarannya tetap mempengaruhi perkembangan tasawuf dan dipelajari hingga saat ini. Materi terakhir yaitu respon dan celaan terhadap ajaran Al-Khalaj. Ajaran hulul yang diajarkan oleh Al-Khalaj menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Sebagian ulama menganggapnya sesat dan kafir, sementara sebagian lainnya membela dan atau bersikap diam. Kelompok fikih menilai hulul sebagai syirik besar karena menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ibnu Taimiyah menolak konsep hulul karena dianggap tidak logis dan bertentangan dengan tauhid. Menurutnya, Tuhan dan manusia memiliki unsur yang sangat berbeda sehingga tidak mungkin bisa bercampur. Al-Khalaj sendiri berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat unsur ketuhanan, memahami bahwa Tuhan menciptakan makhluk dari cintanya, dan Adam sebagai representasi dari wujud Tuhan. Ia menyatakan bahwa Tuhan memiliki dua sifat dasar, ketuhanan dan kemanusiaan. Menurutnya, persatuan antara Tuhan dan manusia dapat terjadi dengan cara menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan sehingga hanya tinggal sifat ketuhanan yang ada dalam diri manusia. Namun, meskipun Al-Khalaj tidak menganggap dirinya Tuhan, ajarannya tetap dianggap kontroversial. Sebagian ulama menilai bahwa ajaran hulul merupakan kesadaran psikis yang berlangsung pada kondisi fana dan bukan persatuan nyata antara Tuhan dan manusia. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hulul dalam ajaran Al-Khalaj lebih bersifat metaforis dan bukan literal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ma'assalamah, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.